Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Kohar, menimbang debat ketenagakerjaan menarik adalah ketika ada adu program. Walaupun memang ada sebagian kalangan yang mengatakan salah satu program yang disebut-sebut itu sebetulnya tidak terbukti atau tidak teruji keberhasilannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang kemudian ini hanya sekedar karena mau pilpres atau ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan siapapun yang akan terpilih nanti? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari angka, jumlah angkatan kerja, lalu jumlah pengangguran yang terus mestinya bisa ditekan, maka siapapun yang terpilih nanti, program-program itu harusnya bisa dilaksanakan. Supaya menyerap kerja ya? Sebanyak mungkin tenaga kerja, angkatan kerja. Angkatan kerja baru maupun mereka-mereka yang lama tetapi menganggur. Yang belum bekerja. Nah, angka-angka seperti ini mestinya diperlukan untuk mencari solusi. Karena kan ada persamaan antara baik Kiai Haji Ma'ruf Amin maupun Sandiaga Uno tentang belum ngelingnya bidang vokasi dengan dunia kerja yang ada. Soal itu bersepakat itu ya? Pada soal itu sepakat. Seperti ada jarak antara dunia pendidikan dan pekerjaan. Kenapa solusinya yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin adalah menawarkan adanya revitalisasi SMK. Revitalisasi SMK dengan cara menghubungkan antara dunia pendidikan dengan dunia industri, dengan dunia kerja. Bagaimana para lulusan SMK ini atau ketika mereka masih di SMK, mereka bisa misalnya magang di BUMN, magang di perusahaan-perusahaan, magang di tempat-tempat dunia industri yang bisa bekerja sama secara langsung dengan SMK yang sudah ada. Ide ini kan sebetulnya ide yang bukan ide yang baru, sebagaimana tadi awal saya katakan bahwa ini sudah dimulai jejaknya sejak zaman Menteri Pendidikan di bawah Wardiman Djonegoro. Orde Baru ya? Ketika Orde Baru dia. Ketika Pak Wardiman 20 tahun lebih terkenal dengan istilah link and match waktu itu, dengan cara bagaimana membuat STM waktu itu kan ya, sekolah teknik menengah itu bisa langsung terjun di dunia industri. Bahkan di era Orde Baru kan ada STM namanya STM pembangunan misalnya. STM yang sampai 4 tahun. Jadi STM plus. Jadi 3 tahun plus 1 tahun itu betul-betul dia dididik untuk menjadi pekerja. Toh program STM pembangunan juga tidak sepenuhnya mulus. Nah, memang problem di kita karena memang seringkali trial and error-nya terlalu tinggi. Trial and error-nya itu apa? Maksudnya ketika sebuah lembaga itu dibentuk, institusi pendidikannya dibentuk, misalnya kayak STM pembangunan. Nah, ternyata dia jaringannya belum disiapkan secara matang. Sehingga lulusannya tidak tertampung juga. Nah, mereka dianggap tidak terserap juga. Nah, inilah yang coba diperbaiki dengan berbagai cara. Pemerintah misalnya sudah melakukan apa yang disebut dengan latihan kerja, balai latihan kerja komunitas. Membentuk BLK komunitas yang jumlahnya dari waktu ke waktu semakin bertambah. Dari tadinya sekitar 50-an atau 70-an komunitas, nah diharapkan ini sekarang sudah sampai mencapai 100 lebih balai latihan kerja komunitas. Nah, dengan BLK komunitas ini orang bisa disalurkan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi kompetensinya apa, dia disalurkan dengan dunia usaha apa. Ini mendekatkan antara kemampuan seseorang, kompetensi seseorang dengan dunia industri. Kalau di dalam debat kemarin hari Minggu itu kan Sandiaga Uno mengatakan mencontohkan apa yang dilakukannya di Jakarta pada saat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta dengan program OKOC. Itu sebetulnya bagaimana? Ya kan kita bisa saksikan sekarang OKOC itu berapa persen yang berhasil. Dari sekian puluh ribu yang mendaftar itu kan akhirnya banyak yang mundur teratur karena konsep OKOC yang ada di benak mereka berbeda dengan konsep OKOC, praktek OKOC yang ternyata dipraktekkan gitu. Bedanya apa tuh, Mas? Bedanya kan beberapa menganggap bahwa OKOC ini termasuk sampai disediakannya pendanaan awal. Untuk usaha. Ternyata ini adalah bukan seperti itu. Ini tidak ada bedanya atau tidak terlalu berbeda jauh dengan BLK komunitas yang dibentuk oleh pemerintah ini. Jadi mereka dilatih di setiap kecamatan, bagaimana caranya menjadi entrepreneur. Setelah itu mereka begini loh cara menjual, bagaimana cara mendekatkan. Dan itu dari sekian puluh ribu itu hanya sedikit yang
tidak sampai 10% angkanya yang berhasil. Nah, itulah kenapa banyak yang mengkritik kan untuk sebuah program yang belum terbukti keberhasilannya, tentu saja lebih baik dievaluasi dulu ketimbang ditawarkan kepada publik. Jangan kan diduplikasi, dijadikan Jangan contoh. Diduplikasi kemudian dijadikan skalanya nasional. Karena apa yang terjadi di Jakarta saja yang relatif lebih homogen saja gagal. Apalagi kalau dia dibawa ke level nasional yang tingkat heterogenitasnya lebih tinggi gitu. Pertanyaan mendasar adalah terkait ini, Mas Kohar. Sebetulnya ketika membuat kurikulum atau cara mengajar khususnya untuk sekolah-sekolah kejuruan vokasional, apakah memang itu tidak bertanya kepada dunia kerja? Karena logikanya kan kalau dibuat misalnya ada jurusan tata boga misalnya. Karena ada kebutuhan ketika ekonomi kita membaik, rumah makan menjadi lebih banyak, orang makan bukan hanya sekedar memenuhi rasa lapar, tapi juga ada pengalaman sehingga butuh jurusan itu. Nah, itu tidak dibicarakan dulu atau seperti apa? Itulah kelemahan di kita adalah risetnya terlalu mentah. Kebanyakan di kita ini risetnya adalah riset yang masih sangat mentah, lalu sudah tiba-tiba diterapkan begitu saja. Akhirnya ada lag, ada jarak antara apa yang sesungguhnya dengan apa yang senyatanya. Yang dibutuhkan dunia kerja. Dibutuhkan oleh dunia kerja tidak bertemu dengan lulusannya. Apalagi sekarang tingkat perubahannya semakin cepat. Revolusi industri itu kan dari pertama ke kedua itu kan membutuhkan waktu puluhan tahun atau bahkan hampir seratusan tahun. Tetapi dari kedua ke ketiga ke empat apalagi cepat sekali. Angkanya semakin pendek. Boleh jadi sekarang dari revolusi 4.0 dalam waktu singkat sudah menuju 5.0. Jepang misalnya sekarang sudah menggagas revolusi industri 5.0. Nah, kita sementara kan masih kebingungan 4.0. Nah, dengan kecepatan teknologi yang seperti itu, lalu kurikulum kita kalau tidak lentur, kurikulum kita apabila kita sangat kaku, sangat rigid, maka akan ceramahnya terseok-seok gitu. Karena itu revitalisasi itu menjadi jawaban yang sangat penting. Revitalisasi bukan hanya bagaimana lulusannya itu siap untuk bekerja, tetapi betul-betul sama dengan kebutuhan yang ada di luar, sama dengan teknologi-teknologi yang maju, teknologi yang kekinian gitu loh. Jadi apa yang ada di bangku sekolah dengan di bangku dunia kerja itu sama, sehingga problemnya bisa diatasi. Cara menyamakannya atau mendekatkannya itu seperti apa? Karena ini problem yang sudah mungkin berpuluh-puluh tahun terjadi. Kita bahas di bagian berikut, Mas Kohar. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Mas Kohar, kita akan mendengarkan pendapat pemirsa terkait bagaimana kita bisa mengatasi masalah ketenaga kerjaan ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda seperti apa, Pak? Begini ya, kalau yang namanya tenaga kerja, inflasi itu kan merupakan suatu penyakit makroekonomi ya. Penyakit makroekonomi. Baca buku karangan Dr. Budiono, BM. Nah, kalau sejak zaman Pak Harto pun, artinya tidak ada satu rezim pun yang bisa menyempurnakan pengangguran. Menghilangkan maksudnya ya? Ya, begini maksudnya pengangguran terbuka katakanlah sekian ribu setiap tahun. Iya. Nah, kalau sejak dulu itu sudah ada yang namanya balai latihan kerja. Lah bagaimana pemerintah itu harus memanfaatkan, mengoptimalkan. Nah, kalau dari Pak Sandiaga Uno, itu suatu retorika saja kata amati. Nah, mau membangun rumah kerja yang bagaimana? Tapi kan sudah mulai dibangun, Pak Sukarwan. Ada beberapa tempat pelatihan OKOC-nya itu sudah mulai dibangun, Pak Sukarwan. Lah iya, kenapa tidak? Ya untuk DKI, untuk daerah-daerah lain seperti daerah saya tuh di Temanggung, Beden tuh, apa enggak mengambur-amburkan biaya lagi, bangun lagi? Ya Pak Sandi yang OKOC itu sebetulnya gagal, masih diklaim berhasil.
Ini yang, nah kalau Pak Ma'ruf Amin kan duduk di dunia usaha, dunia industri, bagaimana link match-nya lulusan-lulusan SMK ke dunia industri harus pelan-pelan tapi ada realisasi yang nyata itu loh. Baik. Harus ada realisasi yang nyata, itu kata kuncinya. Terima kasih Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Niko di Bandung, Jawa Barat. Pak Niko, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Niko. Bagaimana nih Pak, terkait dengan debat ketenagakerjaan, ada adu gagasan, beberapa orang mengatakan ada gagasan yang masuk akal, ada yang kurang masuk akal. Menurut Anda seperti apa kita mengatasi masalah ketenagakerjaan ini Pak Niko? Kalau ketenagakerjaan, sebenarnya bekerja itu adalah satu kodrati dari satu hasil proses daripada pendidikan. Belum tentu anak sekolah bidang teknologi dia bekerja di teknologi, atau orang tersebut di bidang manajemen dia bekerja di bank. Bekerja itu adalah sangat kodrati. Pendidikan hanya merupakan mengarahkan bahwa sumber daya manusia bangsa ini bukan hanya sumber daya manusia, tetapi harus tercipta kemampuan daya manusia pada bidang-bidangnya. Sebagaimana kita dengar debat kemarin, Pak Kiai telah mengarahkan bahwa pentingnya daripada kemampuan daya manusia. Jadi bukan hanya link and match, tetapi dari proses link and match itu terjadi apply approach. Bahwa tingkat pendidikan harus punya keberimbangan, di mana apply akademik dan alternatif akademik. Jadi kalau semua jadi apply akademik, siapa yang nanti akan melakukan penelitian? Jadi harus punya program strata 1 dan program strata 0. Itu harus punya keberimbangan. Jangan seperti masa zaman Belanda. Bangsa ini hanya diciptakan pandai tapi tidak pintar. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kita melihat kemarin Pak Kiai telah memberikan suatu program yang sangat terstruktur dan sangat sistematik. Tidak hanya hanya merupakan satu program-program yang hanya by intuitif saja. Itu yang terlihat daripada debat kemarin. Tidak hanya program yang berdasarkan intuisi. Terima kasih Pak Niko di Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Niko ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang, silakan Pak. Ya, yang pertama kami mengucapkan duka cita dulu untuk saudara kita yang di Papua atas banjir bandang yang melanda di sana, hingga ada korban yang meninggal dunia hingga puluhan orang. Semoga mereka husnul khotimah dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, terkait dengan debat kandidat Wakil Presiden 17 Maret yang lalu, bahwa debat tersebut sangat terasa tidak imbang. Nah, tidak imbang karena apa? Pasangan yang satu ini kan menyuguhkan bukti, data, dan kaitannya dengan perencanaan ke depan yang sangat realistis. Sementara pasangan yang lainnya ini kan masih untuk sebuah janji yang justru hanya mengawang-awang. Lihat saja kemarin Sandiaga Uno justru dengan optimisnya untuk membangun OJOK untuk tingkat nasional. Nah, di tingkat DKI Jakarta saja gagal kok malah mau dinasionalkan. Ini kan semakin mengawang-awang, tidak realistis. Nah, kemudian gini, kita patut mengapresiasi pemerintah yang hingga saat ini dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi ini kan sangat drastis. Bahkan ini dinilai 20 tahun terakhir ini yang paling rendah, di 5,3%. Nah, ini artinya apa? Ini yang harus didukung oleh masyarakat. Dan masyarakat tidak bodoh kemarin untuk debat kandidat ini, antara yang hanya sekedar ngomong dan antara kandidat yang benar-benar berkualitas dan berdasar dan terbukti. Nah, sehingga kemarin kaitannya juga dengan BPJS. Nggak masuk akal. Ini BPJS ini lahir tanggal 1 Januari 2014, ini awal pemerintahan Jokowi, sementara kemudian Prabowo Sandi mengklaim akan memperbaiki BPJS. Ini kan juga lucu, ini hanya sekedar untuk meniru program yang sudah sukses dilakukan oleh Jokowi. Nah, ini saya rasa masyarakat sudah tidak bisa dibohongi bahwa debat kandidat sampai ke Pilpres nanti tetap tidak akan seimbang. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Saptono. Program yang realistis katanya Mas Kohar. Kita akan ke Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi.
Selamat pagi, Mas Leo Samosir. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ramadan. Pagi, Pak Ramadan. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda, Pak. Pendapat saya tidak nyangka umur Pak Kiai 76 tahun itu sepintar itu bisa memukau otak-otak orang Indonesia. Ya. Saya bangga punya Pak Kiai yang sangat cerdas. Ada infrastruktur yang jalan udara itu luar biasa. Sementara Pak Sandiaga Uno akan membangun rumah kerja di setiap desa. Kalau saya di Jambi, Pak, desanya cuma 60 kakak, 70 kakak. Kalau rumah kerja dibuat di setiap desa, berapa banyak desa seluruh Indonesia? Bingung juga kita mikirkan, Pak. Jadi cemas juga kita mikirkan itu kalau setiap desa. Sedangkan yang ada BLK di kabupaten saja, itu mengendalikannya sulit sekali. Kalau apalagi solusi, di setiap Pak, desa. Pak Ramadan, kalau solusi untuk mengatasi masalah pengangguran ini kira-kira menurut Anda apa, Pak? Masuk akal tidak yang disampaikan oleh kedua paslon kemarin? Yang masuk akal tuh Pak Kiai. Pak Kiai? Pak Kiai yang masuk akal. Perencanaan dan riset itu sangat penting. Tanpa perencanaan dan riset, saya kira tidak akan ada hasilnya. Saya kira jalan keluarnya riset dan teknologi sangat penting. Baik, terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Kata kuncinya adalah perencanaan dan riset. Lalu tadi juga ada beberapa yang mengatakan, Pak Niko menarik Mas Kohar pendapatnya, bahwa memang ilmu aplikasi atau terapan dan juga ilmu murni juga tetap harus ada, walaupun memang yang sekali lagi penting adalah bagaimana sumber daya manusia untuk bekerja. Bagaimana, betul. Mas? Jadi kemampuan untuk beradaptasi, agile dalam situasi apapun itu menjadi penting. Nah, karena itu pelatihan itu tidak semata-mata pelatihan seperti kayak mesin, kayak robot. Karena yang kita latih kan orang gitu loh. Termasuk di dalamnya harus ada pembekalan psikologis bagaimana ketika situasi berubah. Bagaimana menghadapi perubahan yang sedemikian cepat. Bagaimana caranya beradaptasi. Nah, itu juga bagian dari rencana yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Karena itu menarik apa yang disasar oleh pemerintah dengan cara BLK komunitas itu. BLK komunitas itu akan lebih mengarahkan orang pada kemampuan kompetensi. Dia tidak hanya bicara hard skill tapi juga bicara soft skill. Jadi bagaimana kemampuan yang tidak terlihat itu bisa juga muncul, bisa juga digali. Persisnya apa sih BLK komunitas itu? Mungkin banyak kita yang masih belum paham persis. Jadi misalnya begini, BLK komunitas mereka punya concern di bidang desain grafis. Nah, di situ mereka mendapatkan kesempatan untuk dieksplor, untuk berlatih bagaimana proses kreatif itu terjadi di dunia grafis. Lokasinya di mana BLK komunitas? Di masing-masing tempat, di beberapa wilayah. Karena sudah ada percontohan. Jumlahnya sekarang sudah ada lebih dari 100. Dan targetnya juga sudah, target sasarannya juga sudah mencapai puluhan ribu orang. Nah, kalau semakin banyak semacam ini, BLK komunitas ini, maka ini akan membantu menjadi jejaring baru untuk mengatasi tadi itu adanya jarak antara ketika mereka di bangku sekolah atau di bangku kuliah dan ketika sudah ternyata di dunia nyata, di dunia kerja gitu loh. Dengan adanya BLK komunitas ini akan mendekatkan mereka kepada dunia kerja yang nyata saat ini. Apa kebutuhan dunia usaha ada, dunia industri itu seperti apa, kebutuhan misalnya termasuk kan di dalamnya kan ada badan ekonomi kreatif yang juga dilibatkan. Karena kan ekonomi kreatif sekarang kan juga luar biasa, perkembangannya sangat pesat. Lalu banyak mereka yang di luar dugaan misalnya mampu menciptakan startup baru yang barangkali lebih bisa menjawab tantangan kekinian misalnya. Nah, itu semua bisa diatasi. Tidak melulu dengan BLK yang sudah ada. Kalau BLK yang sudah ada itu kan relatif seragam. Semua orang dilatih untuk mengelas misalnya. Misalnya dia bukan kompetensinya bukan di tukang las ya. Masalahnya begini Mas Kohar, ada yang mengatakan mungkin dia kritis, mungkin juga nyinyir tapi saya tidak tahu. Mengatakan bahwa biasanya rencana yang bagus, yang manis itu hanya di saat kampanye. Pada saat pelaksanaan nanti kalau sudah terpilih
biasanya suka kedodoran. Apa iya begitu? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita, Mas Kohar. Kalau kemudian program ini berjalan apapun itu, bagaimana memastikan bahwa selepas pemilu itu akan benar-benar berjalan? Ya, tentu saja masing-masing stakeholders itu harus betul-betul ketat di dalam mengawasi dan melakukan apa-apa yang menjadi agenda kerja. Nah, kan selama ini kita masih percaya pada rekam jejak lah ya. Rekam jejak, misalnya Pak Jokowi dengan rekam jejak yang sudah kita saksikan 4 tahun terakhir, terlihat bahwa hampir semua janji ditunaikan. Kalaupun masih ada yang meleset, bukan berarti tidak ditunaikan. Itu kan karena ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga capaiannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tapi usaha untuk itu dilakukan. Tapi usaha untuk itu sangat keras, gitu kan. Misalnya soal pertumbuhan 7%. Sekarang sesuatu yang hampir mustahil lah mencapai 7% itu karena memang situasi global yang ternyata tidak ramah untuk mencapai pertumbuhan semacam itu. Nah, tetapi kan di sana sini upaya itu sudah dilakukan sekuat tenaga. Nah, begitu juga dengan dunia kerja, bagaimana penyerapan dunia kerja. Apa yang disampaikan di dalam janji kampanye kan sebagian sudah dikerjakan. BLK komunitas sudah dilakukan, revitalisasi SMK juga sudah mulai dilakukan. Bagaimana mengaitkan antara SMK dan dunia kerja juga sudah terjadi. Sudah ada 800 lebih dunia industri yang terlibat secara langsung dengan SMK itu. Mungkin informasi ini lebih yang kurang tersampaikan mungkin. Betul. Mas. Nah, menyampaikan informasi juga menjadi satu hal yang terpisah yang mestinya juga harus gencar untuk dilakukan. Karena masyarakat mungkin tidak tahu. Nah, ini yang penting untuk menjadi PR bagi pemerintah bahwa segala yang dia kerjakan itu tidak melulu harus dilakukan dengan diam, tetap harus diinformasikan pada masyarakat. Karena siapa tahu masyarakat yang tadinya tidak tahu dia ingin mencoba untuk meningkatkan skill misalnya dengan terlibat di dalam BLK komunitas dan seterusnya. Nah, apa yang dicapai dari rekam jejak yang ada ini akan menjadi pegangan bagi masyarakat. Karena itu masyarakat harus betul-betul melihat mana yang kira-kira bisa dipegang janjinya dan mana yang akan sulit untuk merealisasikan janji-janji itu. Kenapa akan sulit? Karena janjinya mengawang-awang misalnya. Janjinya tidak realistis atau janjinya ternyata terlalu sulit untuk dipahami misalnya. Dipahami saja sulit, bagaimana direalisasikan. Begitu canggihnya ya. Begitu canggihnya. Nah, ini yang menjadi hal-hal penting. Tapi yang paling penting Leo adalah bahwa persoalan pengangguran ini masih menjadi hal yang harus segera dijawab. Kenapa kita bekerja dengan waktu? Kita juga berhadapan dengan tingkat competitiveness dari anak bangsa kita yang meskipun meningkat, tetapi belum betul-betul menggembirakan. Belum maksimal Belum maksimal. Bukan berarti kita kekurangan orang yang hebat. Banyak sekali orang hebat kita. Talenta kita hebat. Bahkan di level dunia, di dunia seni dipakai kan. Tari misalnya kita juga selalu menang di dalam event-event internasional. Bahkan tenaga kreatif kita dalam desain, membuat desain sebuah film. Yang dipakai oleh Hollywood itu kan sudah banyak. Tapi juga. Usaha ini tidak boleh berhenti. Nah, usaha itu tidak boleh berhenti meskipun talenta berserak, tetapi kalau usahanya nggak sungguh-sungguh ya akan percuma. Semoga kita semua bekerja keras, Mas Abdul Kohar. Terima kasih sudah di sini, Mas. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, sengitnya pertarungan gagasan bidang ketenagakerjaan secara tidak langsung menunjukkan betapa besarnya daya tarik isu itu terhadap pemilih. Setiap calon pasti berupaya keras meyakinkan bahwa program mereka yang paling jitu menyelesaikan masalah. Semanis apapun tawaran para calon, pemegang hak suara punya kemerdekaan untuk menimbang pilihan. Keputusan itu ada di tangan Anda, para pemilih. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.